Sebagai pelaku usaha tentu tidak melihat tekanannya saja, pressure-nya saja, atau tantangannya saja. Ya. Tapi pasti juga melihat peluang apa yang bisa diambil. Nah, kalau di industri alas kaki, peluang-peluang apa yang Anda lihat, Bang Davian? Ya, yang jelas pada saat market Amerika ini tertutup ya untuk produk-produk Cina, Indonesia sebagai negara industri seharusnya memperkuat industrinya Indonesia. Ya, baik itu tekstil, alas kaki, dan lain sebagainya. Karena tidak hanya yang besar-besar, tapi juga yang menengah dan yang kecil. Seharusnya begitu. Kenapa? Karena sejak Amerika melakukan perang tarif dengan China, dari kayak istri ngambek sama suami ya, naik-naikan nih 100, 200, 300, sampai akhirnya 200 sekian ya gitu. Tapi ini jadi hal yang bisa jadi opportunity bagi Indonesia untuk ngisi pasar yang ditinggalkan oleh China atau yang diblok oleh Amerika terhadap China. Ya. Misalnya ada brand-brand besar ya yang mereka sekarang melihat nggak mungkin saya harus jual dengan tarif segitu besar. Saya harus cari negara alternatif. Indonesia bisa hadir nggak di situ? Nah, untuk bisa menyaingi Cina, produksi Cina, pemerintah siap nggak mensupport? Misalnya untuk alat-alatnya. Karena untuk skill, saya yakin banget skill orang Indonesia tuh hebat. Pernah lihat kawan-kawan UMKM, ini walaupun nggak usah dicontoh ya, kawan-kawan yang industri kecil yang di pinggiran-pinggiran, mereka pengen punya brand gede, ya, mereka bikin sepatu palsu, saya lihat ini, counterfeit shoes, saya pernah lihat, mereka bikinnya itu pakai kompor, pakai apa, tapi bagus, gitu, walaupun nggak usah ditiru counterfeitnya ya, tapi mereka saya bilang, bikin jangan yang counterfeit, bikin yang asli, bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa Pak, itu skill, tanpa alat yang baik, apalagi kalau disupport dengan alat yang bagus, teknologi yang bagus. Saya yakin kita akan bisa bersaing. Nah, inilah celah yang harus diisi oleh Indonesia dan kebijakan pemerintah. Ke luar negeri saya lihat dengan melakukan tim negosiasi terhadap Amerika sudah cukup baik ya. Kalau bisa yang dibawa jangan hanya yang besar-besar aja, tapi juga yang kelas menengah dan yang kecil juga bisa ikut bisa sambil belajar dan juga melihat opportunity yang ada. Termasuk juga komunikasi kita dengan negara China. Ya karena sekarang ini China juga nggak kalah akal. Kalau Indonesia masuk ke sana dengan menggunakan perusahaannya dan Indonesia menjadi pasar, mereka banyak perusahaan-perusahaan mereka yang main di level menengah dan kecil sekarang. Jadi bukan perusahaan besar aja yang masuk ke sini. Mereka masuk di level kecil, level menengah. Saya kemarin lihat ke salah satu pabrik di kota daerah pinggiran kota Jakarta. Mereka bikin pabrik yang isinya itu hanya sepatu injection. Cost-nya kecil. Satu sepatu harganya cuma mereka bisa bikin harga 75 dan ternyata yang punya itu PMA, perusahaan Cina. Dibikin di Indonesia. Nah, siap nggak kita, pasar kita diisi oleh China, termasuk juga industri kita harus head to head dengan pengusaha PMA, yang sekarang PMA itu mainnya bukan hanya besar, tapi PMA yang ada di Indonesia, khususnya dari China, itu main juga di skala menengah. Nah, untuk begini, ini kan perang ya, kita gimana pemerintah kita? Siap nggak mensupport pengusaha kelas menengahnya? Siap nggak mensupport pengusaha kecilnya? Artinya apa? Ada pertama melalui fiskal yang paling gampang. Pemerintah bantu kita dengan TKDN yang lebih murah. Ya, atau mungkin kita nggak perlu pakai TKDN. Kalau barang impor nggak pakai TKDN, ngapain barang lokal lagi pakai TKDN, ya kan gitu. Selama diproduksi dalam negeri ya nggak apa-apa. SNI, ya boleh SNI tapi nggak usah pakai kos yang besar. Bayangin satu model aja 30 juta. Kalau misalnya ada 10 model bisa 300 juta. Kita kos yang dari China atau negara lain impor masuk ke kita nggak pakai TKDN, relaksasi. Fair nggak? That's not fair. Seharusnya TKDN kan spiritnya membatasi barang masuk, bukan membatasi produksi dari dalam negeri. Spirit dari TKDN ini adalah sebagai technical barrier of trade, pembatas barang-barang masuk dengan technical. Salah satu syaratnya harus ada komponen lokal, kan gitu. Pada saat spirit awal itu untuk mereka barang-barang impor, tapi dibebankan ke pengusaha lokal, that doesn't make sense. Ini perang loh. Harusnya kita disupport. Nah, saya berharap kebijakan relaksasi TKDN ini juga berlaku untuk pengusaha lokal, termasuk juga dengan SNI. Ya. Terus kedua, bantuan misalnya permodalan, termasuk juga pembelian permesinan, supaya kita bisa compare apple to apple sama mereka. Kita bisa seimbang. Kalau perang tuh jangan cuma pakai bambu runcing, ya kan? Walaupun ada cerita Indonesia merdeka pakai bambu runcing, cuman kalau nggak ada bom juga nggak mungkin, ya kan? Gitu. Nggak ada bedil juga nggak mungkin juga. Nah, disiapkan ini semuanya, gitu. Disiapkan ini. Kita siap kok head to head. Nah, terus juga perusahaan lokal China yang ada di sini, kalaupun emang mau dibiarkan, ya nggak apa-apa. Kita juga nggak ini. Ayo kita bersaing secara sehat, iya kan? Nah, pemerintah kasih rujukan kemana? Ke kita, apa ke mereka? Kita siap kok selama kita, orang Indonesia tuh nekat.
dan siap. Indonesia merdeka cuman kayak saya bilang tadi, bisa merdeka dengan modal bambu runcing dan diplomasi. Tapi sekarang dengan pemerintah yang ada sekarang, kita berharap nggak hanya bambu runcing, tapi juga kita berharap adanya subsidi, bantuan, dukungan supaya barang-barang yang pertama yang sekarang ini pasar Amerika ditinggalkan atau tidak bisa masuknya barang Cina ke sana, kita bisa isi. Ya, baik itu oleh pengusaha besar maupun menengah. Terus juga pasar-pasar lokal, ya pasar kita Indonesia, itu nggak hanya dibanjiri oleh merek atau brand-brand dari China atau negara lain, tapi juga brand lokal juga bisa ikutan. Ya, supaya cost-nya bisa murah, harga bersaing, material masuk, komponen dimudahkan. Jangan sampai komponen impor, kita bukan alergi impor kok mas. Kebanyakan orang, wah ini pengusaha lokal alergi impor. Enggak, kita nggak alergi impor. Kita alergi impor barang jadi. Ya. Komponennya dong yang dimudahin. Ya kan, misalnya ada komponen yang nggak dibikin di luar, nggak bikin lokal, bikinnya di China atau di negara lain. Mudahkan komponen lokal supaya kita bisa bentuk barang jadi. Ini kebalik dengan adanya, ya ini oknum ya, oknum. Giliran barang jadi masuknya gampang, tapi giliran komponen dipertanyakan. Contohnya sepatu, kita kemarin ada putaran. Sepatu kan suka ada shoelace yang diputer ya. Kayak sepatu golf tuh pakai kawat begitu ya. Gitu. Itu ditanya, kawatnya nggak bisa masuk Pak. Kenapa? Ini kawat baja. Ini masuk pelarangan terbatas, masuk Lartas Pak. Kawat baja disamain sama kawat baja buat bangunan, material. Saya bilang kalau ada Indonesia bikin kawat baja kayak gini, atau boleh sama Bapak, saya pakai kawat baja dari pabrik toko bangunan buat taruh di sepatu, saya pakai Pak. Nah, artinya HS Code-nya juga harus dibenahi, khususnya untuk importasi barang. Jadi yang kita minta pertama adalah dukungan dari sisi, kemudian dari sisi kebijakan, ya pemerintah. Kedua adalah bantuan fiskal dari pemerintah untuk memperkuat industri kita. Yang tadi adalah kemudahan impor barang. Kalau bisa kita sama Cina ambillah impor-impor barang-barang mereka yang komponen. Nggak apa-apa. Dikasih mudah supaya kita bisa produksi. Ya kan? Nah, jadi kita tetap ada hubungan yang baik antara Indonesia dengan China, Indonesia dengan Amerika. Jadi win-win solution. Tapi kalau untuk barang besar, barang jadi, barang jadi yang masuk ke Indonesia, selama kita masih bisa bikin, gimana caranya supaya mereka juga nggak terlalu membanjiri pasar kita. Kalaupun memang pemerintah karena udah perjanjian nggak bisa membatasi, at least